dari Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo. Yang saya hormati banyak sahabat-sahabat ramai di sini. Ada Pak Dirut Rumah Sakit Fatmawati, ada para pendiri Akumindo yang Yayasan Akumindo, Pak Hidayat itu teman lama dari zaman saya masih bujangan dulu, ya masih langsing dulu, masih ganteng gitu. Dan sahabat sekalian yang nggak bisa sebut namanya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, dan semoga kesejahteraan limpah bagi kita semua. Bapak Ibu peserta pameran maupun hadirin yang di luar ini, kita melihat tahun ini Indocomtek berbeda suasananya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tadi Pak Hidayat bercerita Indocomtek itu mulai 30 tahun yang lalu sekedar pameran komputer, waktu itu dipamerkan mulai dari komputer desktop, laptop pun masih jarang waktu itu ya, masih dianggap barang aneh gitu ya, karena waktu itu memang komputer masih dianggap barang aneh. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan teknologi digital, tadi disampaikan Pak Hidayat juga, sekarang komputer itu semuanya ada di mana-mana, bahkan di HP, di handphone kita itu sebenarnya sebuah komputer. Maka kemudian sekarang tema yang lagi tren sekarang adalah digital, yaitu bagaimana semua bergerak menuju digital. Apalagi sekarang kita melihat kemajuan teknologi kecerdasan artifisial yang katanya sangat menakutkan. Elon Musk, Stephen Hawking, orang-orang hebat itu juga takut pada perkembangan kecerdasan artifisial. Kenapa? Karena nanti akan menggantikan manusia, katanya. Saya dari pagi dapat kiriman dari teman saya dari Tiongkok, video dari pabriknya Xiaomi. Di pabriknya Xiaomi itu tidak ada satupun manusia yang bekerja. Dan dalam 1 detik dia bisa menghasilkan satu cellular phone, satu handphone itu diproduksi dalam 1 detik. Tiap 1 detik diproduksi satu handphone dengan menggunakan robot-robot semua. Saya pernah berkunjung ke Jerman di pabriknya Daimler. Di sana juga di pabrik yang merakit mobil itu tidak ada manusia. Semuanya dikerjakan oleh robot. Tahun 2021 saya ditugaskan waktu itu berkunjung ke California. Di sana sudah ada taksi-taksi yang nggak pakai sopir. Jadi taksi kalau kita pesan kayak Grab gitu ya atau Gojek itu, kita bisa pilih pakai sopir atau tanpa sopir. Kalau kita pilih tanpa sopir, nanti tiba-tiba kita nunggu di lobby hotel, nanti ada pesan ke HP kita, taksinya sudah siap. Pas dibuka, nggak ada manusianya di situ. Tapi kemudian bisa jalan bermanfaat di San Francisco. Nah, mungkin lebih baik dibandingkan sopir manusia gitu ya. Saya bilang, waktu itu saya dengan istri saya bilang, ini kalau dijalankan di kampung saya di Ponorogo sana pasti di demo sama masyarakat. Kenapa? Ini mobil dikendari oleh jin. Tapi itulah dunia masa depan kita. Para mahasiswa sekarang sudah bagaimana mereka kalau dapat tugas tidak lagi membuat esai, tapi tanya sama ChatGPT untuk menghasilkan esainya. Para dosen, para ilmuwan pun sekarang bisa membuat paper dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Para seniman pembuat musik, kalau zaman dulu kalau kita membuat arrangement lagu itu harus ahli musik, sekarang nggak perlu lagi, banyak tools AI yang bisa membuat kita jadi komposer yang hebat dan sebagainya. Nah, karena itulah untuk mengantisipasi transformasi digital di semua sektor, baik sektor perdagangan, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, maka tahun ini nuansa dari Indocomtek berubah. Jadi kita lebih menonjolkan sekarang tidak sekedar komputer saja, tetapi meningkat 1 tingkat di atas, yaitu bagaimana kita memahami tentang transformasi digital. Makanya ada banyak sekali peserta yang kelihatannya kalau zaman dulu kan paling jualan laptop, toko-toko laptop gitu ya. Sekarang bervariasi sekali. Nah, kenapa ini penting? Karena teknologi digital adalah sebuah keniscayaan. Pemerintah baru kita rencanakan pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau dari sektor konsumsi saja kita pasti sudah dapat 4,5% kita dapat. Sisanya dari mana? Yang 4% atau 3,5%.
adalah perkembangan industri. Salah satunya adalah industri digital. Tanpa industrialisasi tidak mungkin kita mencapai pertumbuhan 8%. Karena itu pameran semacam ini menjadi penting, khususnya kepada nanti mudah-mudahan tahun depan tadi sampaikan oleh Pak Hidayat bisa lagi diikuti bukan hanya sekedar oleh perusahaan-perusahaan, tapi juga oleh para inovator-inovator yang punya karya-karya yang hebat yang bisa dipamerkan di sini, dan kemudian ini juga menjadi ajang dari investor yang ingin berinvestasi kembangkan inovasi tadi kemudian untuk dihilirisasikan menjadi satu produk karya bangsa. Bangsa Indonesia ini perusahaan dunia. Bangsa kita ini ada penduduknya 280 juta, tapi tidak ada satupun pemenang mobil dari Indonesia. Bandingkan dengan negara Swedia yang penduduknya hanya 20 juta, pemenang mobilnya lebih dari 200 misalnya. Setiap tahun dari Kominfo kalau salah datanya, kita ini mengimpor handphone ya, handphonenya Bapak Ibu pakai itu ya, 30 juta handset. Tapi coba lihat handphone masing-masing. Kalau nggak buatan Korea, buatan Tiongkok, nggak ada buatan Indonesia. Ini kan menyedihkan bagi kita. Belum lagi di bidang-bidang lain. Maka saya berharap mudah-mudahan tahun depan pameran ini tidak hanya diikuti juga oleh para pengusaha, tapi juga diikuti oleh para inovator yang memamerkan usahanya dan memamerkan inovasinya dan menjadi ajang pertemuan dari investor dan inventor untuk kemudian menjadi produk yang membawa ekonomi kita menjadi besar menuju 8%. Karena itu saya ucapkan selamat kepada Yayasan Kominfo yang telah menyelenggarakan acara pameran independen yang hari ini yang ke-31 ya. Yang ke-30 dan era 30 ini sekaligus menjadi saat untuk transformasi. Katanya kalau manusia umur 30 juga sudah mulai berubah ya. Dari remaja yang bandel-bandel sudah mulai insaf menuju profesional. Nah, mudah-mudahan pameran ke-30 ini juga menandai era kedewasaan Indocomtek untuk tidak sekedar memamerkan produk-produk khusus, apalagi produk-produk buatan asing ya. Suatu saat saya ingin nanti yang dipamerkan di sana itu produk-produk karya anak bangsa semua yang dipamerkan dan kemudian bisa membawa bangsa ini menjadi lebih maju. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh kita yang hari ini juga hadir, seluruh peserta pameran dan pengunjung, dan selamat melihat kemajuan teknologi digital di Indonesia yang hari ini dipamerkan. Terima kasih. Om Santi Santi Santeo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.